Malam, saya ingin bersyukur pada Allah untuk puji-pujian malam ini, dan mari kita percaya bersama-sama kalau doa kita yang kita angkat pada malam ini di ibadah hari ini akan mencapai tahta Allah dan kita bisa menerima jawaban terhadap doa kami. Saya ingin melanjutkan dari pendakian ke-8 ke Gunung Sinai. Kita akan melihat pendakian Musa yang ke-8 di Gunung Sinai. 2 minggu lalu ketika saya di sini, kita sudah membahas pendakian pertama sampai ke-4, dan dari judulnya kamu mungkin bisa menebak kalau totalnya ada 8 pendakian. Dan saya telah memperkenalkan pelajaran ini dengan berkata, ini bukan hanya tentang berapa kali Musa naik dan turun ke Gunung Sinai, tapi ini juga tentang kesimpulan dari pendakian ke-8 dan pendakiannya. Wajah Musa itu memancarkan kemuliaan Allah, dan cahaya itu bukan hanya dari matahari atau lampu atau dari listrik, tapi datang dari Allah. Dan kita bisa melihat di Kejadian pasal 1 ketika Allah menciptakan, Ia menciptakan cahaya pada hari pertama, terang pada hari pertama. Dan ketika Yesus datang, Ia berkata firman adalah hidup dan hidup adalah terang manusia. Jadi terang yang datang kepada wajah Musa melambangkan kemuliaan Allah yang akan kita kenakan juga di akhir zaman. Dan seluruh proses dari pendakian pertama sampai ke-8 menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa sampai ke transformasi tersebut, atau kita sebut juga sebagai transfigurasi. Jadi kita mempelajari dari 8 pendakian Musa di Gunung Sinai. Dan untuk review karena mungkin kalian tidak di sini sebelumnya, pendakian yang pertama itu mulai dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Dan kita lihat di Alkitab, dan ayat ketiga dikatakan Musa naik ke Allah. Ini menunjukkan pendakian Gunung Sinai. Dan di sana Allah mengatakan pertama kali kalau Exodus itu ada dalam kuasa dan kedaulatannya. Dan ini tujuannya adalah untuk bertemu dengan Allah dan menerima firman-Nya dan perjanjiannya dari Allah. Jadi Allah meminta perjanjian ini untuk dibuat dengannya. Jadi Musa turun dan menyampaikannya kepada orang-orang, proposal Allah, yaitu perjanjian Gunung Sinai. Dan saya katakan sebelumnya kalau proposal ini adalah seperti proposal pernikahan. Dan perjanjian di Alkitab itu adalah perjanjian dan hubungan dengan umatnya ini dibandingkan dengan hubungan antara suami dan istri, hubungan pernikahan di dalam banyak bagian di Alkitab. Jadi seperti proposal Allah kepada umat Israel. Dan pendakian yang kedua ketika Musa turun dan memberitahukan kepada umat tentang proposal Allah, Allah meminta umat Israel untuk menguduskan diri mereka selama 3 hari. Jadi Ia menyuruh Musa naik terus turun dan bilang pada umatnya untuk menguduskan diri mereka selama 3 hari, menyucikan diri mereka 3 hari. Jadi adalah requirement atau supaya bagaimana bisa menerima perjanjian Allah. Ini apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima perjanjian dari Allah. Jadi Musa taat pada perintah Allah atas syarat ini, dan umat Israel taat. Jadi ia naik lagi dan Allah turun di Gunung Sinai di pagi hari ketiga, dan Ia berkata kepada Musa, turun dan pastikan kalau mereka kudus dan mereka menguduskan diri.
Dan Musa setelah ia menyuruh umatnya untuk menguduskan diri, dia naik, terus Allah suruh dia turun lagi untuk mengatakan hal yang sama. Dan Musa taat sebagai jawaban dari perintah Allah. Dan dia bilang, Allah, saya sudah bilang kepada mereka. Allah bilang turun dan bilang mereka sekali lagi, tekankan pentingnya untuk bisa dipisahkan dan dikuduskan, artinya untuk bisa kudus. Jadi Allah memerlukan umatnya untuk melalui proses untuk menjadi kudus, supaya mereka bisa mendekati Allah dan Allah bisa turun kepada mereka. Dan pendakian keempat itu adalah ketika Allah memerintahkan dengan suaranya, ucapkan 10 perintah. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Jadi di dalam Keluaran pasal 20 ia berbicara tentang 10 perintah. Dan setelah mendengarkan 10 perintah yang berbicara dalam suara Allah sendiri dan menyaksikan kemuliaannya, orang-orang pada terkejut, takut, dan mereka bilang, kita akan mendengar Musa, jadi tolong bilang kepada Musa, dan Musa yang akan memberitahukannya pada kita. Jadi Musa memberitahukan firman Allah kepada umat-umatnya dan mencatatnya. Dan kita lihat di pendakian kelima. Perjanjian makanan perjanjian dilakukan, dibagi di Gunung Sinai. Jadi Allah setelah memberikan perjanjian, ini seperti acara perkawinan kan. Jadi kita menukar janji, menukar cincin, ada simbol dari perjanjian yang kekal. Dan setelah perjanjian itu diucapkan, mereka berbagi makanan, dan makanan itu dibagi di Gunung Sinai. Jadi kita lihat di Keluaran pasal 24. Lalu Musa naik bersama Harun, Nadab, dan Abihu serta 70 orang dari antara tua-tua Israel. Mereka melihat Allah Israel, kakinya bertumbuh pada suatu yang seperti lantai dari batu lazuardi, dan yang terangnya seperti langit yang cerah, tetapi ia tidak melayangkan tangannya terhadap pemuka-pemuka Israel. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Jadi setelah ratifikasi perjanjian, Musa, Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 tua-tua Israel naik ke atas Gunung Sinai. Dan ketika mereka melihat Allah Israel di bawah kakinya itu ada sesuatu yang seperti lantai dari batu lazuardi, dan terangnya seperti langit yang cerah. Mereka melihat Allah tapi tidak mati. Jadi pengkudusan itu perlu supaya pengkudusan itu mengeluarkan dosa dari kita dan menguduskan kita dan membuat kita terpisah dari dosa. Dan dengan cara itu, bahkan ketika mereka melihat Allah, mereka tidak mati. Mereka melihat Allah, makan dan minum. Jadi, kita bisa lihat di sini, kamu lihat yang warna hijau di sini itu naik, yang warna warna hijau itu turun. Tapi kita lihat sini kuning dan kuning, apakah artinya naik dan naik? Jadi tidak ada pencatatan yang tertulis tentang turunnya mereka. Jadi setelah Musa menyuruh Harun dan Nadab, Abihu dan tua-tua untuk menjaga umat-umatnya, Musa pasti turun setelah pendakian yang kelima. Jadi di sini penulis dari sejarah penebusan Pendeta Abraham Park mengatakan harusnya pendakian yang keempat tidak dicatat, tapi kita bisa lihat dari bukti-bukti yang lain dari ayat-ayat itu. Seperti ayat 8 di sini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Jadi sudah bersama dengan umat-umat, jadi kita bisa mengasumsikan kalau dia juga turun. Dan berikutnya pendakian yang ke-6, Musa berpuasa dan berdoa.
Jadi mari kita lihat yang pendakian yang pertama, Allah meminta untuk memberikan perjanjian ini. Terus pendakian yang kedua apa yang Allah katakan? Kuduskan mereka. Yang ketiga, Allah mengulang, menekankan pengkudusan. Yang keempat, pemberian perjanjian, ratifikasi perjanjian. Yang kelima, jadi setelah kamu membuat perjanjian, pesta pernikahan, apa yang kamu lakukan? Kamu makan bersama-sama, merayakan, ya kan? Dari makan itu seperti kamu sudah menjadi keluarga, kamu sudah menjadi satu dalam satu grup. Jadi makan bersama-sama. Dan setelah itu, yang ke-6, 7, dan 8, kamu bisa ingat seperti 40, 40, 40. 40 berpuasa dan berdoa. Yang kedua, 40 untuk tidak berpuasa tapi doa perantara. Dan terakhir adalah 40 hari dari berpuasa lagi. Jadi 40, 40, 40. 6, 7, 8. Ya, apa yang terjadi? Allah memanggil dia naik. Ayat 12, pasal 24. Naiklah menghadap aku di atas gunung dan tunggulah di sana. Jadi berapa lama dia tinggal di atas sana selama ini? Dia naik dan Allah berkata satu hal, lalu ia langsung turun secara langsung kan. Jadi ia tidak lama di sana. Tapi sekarang di sini Allah berkata, tunggulah di sana, aku akan memberikan padamu loh batu berisi hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bersama Yosua abdinya, Musa naik ke gunung Allah itu. Jadi sekali lagi dikatakan, Alkitab berkata, ia naik sekali lagi. Itu sebabnya kita menghitung berapa kali ia naik dan turun. Musa berpuasa, berdoa selama 40 hari untuk pertama kalinya, dan Allah memberikan 2 loh batu yang ditulis Allah dengan jarinya dan ditunjukkan dalam bentuk diberikan bentuk dari kemah suci. Jadi setelah 40 hari doa dan puasa, ia diberikan 2 loh batu dan apa? Dan bentuk dari kemah suci. 2 hal yang sangat-sangat penting. Bahkan untuk bangsa orang-orang Kristen pada saat itu, tapi terutama bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Apa ini? Mari kita pikirkan tentang hubungan pernikahan, perjanjian pernikahan. Apa yang dilambangkan oleh 2 hal ini? Kita berbicara tentang kemah suci lebih dulu. Ketika kamu menikah, di mana kamu akan tinggal? Kemah suci ini Allah berkata, saya akan bertemu dengan kamu dan tinggal bersama kamu. Ini rumahnya. Untuk bisa tinggal bersama Allah, ini adalah tempat di mana Allah berkata, saya akan turun, bukan hanya dari surga, tapi bahkan dari Gunung Sinai. Sampai saat ini Musa pergi ke atas Gunung Sinai bertemu dengan Allah, dan Allah berkata, saya akan turun ke tempat orang-orang. Dan kamu akan datang sama saya, dan itu adalah kemah suci. Jadi intinya di sini adalah 2 hal, yaitu Allah di surga turun ke dunia ini, di mana kita berada. Loh batu, 10 firman, sebuah yang melambangkan kesempurnaan, kepenuhan. Firman Allah itu adalah firman surga yang ditulis secara fisik di atas tablet loh batu dan diberikan kepada umatnya. Apa itu melambangkan apa? Itulah firman yang turun kepada kita, melambangkan inkarnasi dari firman yang turun kepada kita. Jadi Allah berkata kepada Musa, naik ke atas gunung dan tinggal di sana. Dan berkata, aku akan memberikan pada kamu loh batu dengan hukum dan perintah yang telah saya berikan
Dan Musa naik ke atas dengan Yosua, dan setelah sampai ke puncaknya, Allah menutup gunungnya, dan kemuliaan Allah berada di Gunung Sinai, dan itu menutupi selama 6 hari. Pada hari ke-7 atau hari Sabtu tanggal 14 bulan 3, Allah memanggilnya dari tengah. Then Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. Moses remained on the mountain for 40 days and 40 nights. Dan Musa ada di sana selama 40 hari 40 malam. Dan Musa menerima wahyu dan bentuk dari kemah suci sesuai dari Keluaran pasal 25 ayat 1 dan seterusnya. Jadi di sini ayat 25 sampai ayat 31 ini adalah deskripsi tentang pola kemah suci. Jadi pola kemah suci itu artinya instruksi bagaimana membangun kemah suci. Jadi turun sampai ayat 31 itulah detail dari kemah suci. Jadi kita akan lanjut pasal 31 ayat 11. Dan Allah memberikan 2 loh batu perjanjian kepada Musa. Mereka memberikan ratifikasi perjanjian. Setelah kamu membuat kontrak, ketika kamu membuat kontrak, kedua pihak akan tanda tangan kan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu coba ingat, kamu pernah beli rumah nggak? Saya belum. Atau kamu menyewa rumah, atau apapun itu. Setelah kamu tanda tangan, apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan oleh vendor itu? Beri kamu kopinya. Saya juga kopinya, kan itu ada 2 kan. Jadi makanya ada berapa banyak loh batu? Ada 2 loh batu. Kita pikir dari sekolah minggu, saya nggak tahu artis apa. Mereka melihat 2 loh batu. See 2 tablets, right? You see I don't know why. Saya nggak tahu kenapa. 2 tablets like this. Kamu lihat 2 tablet, 2 loh batu seperti ini kan? Saya nggak tahu kenapa mereka membuatnya seperti batu nisan. Terus kamu lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, apakah Allah membuat 2 halaman karena nggak cukup besar? Tapi ini mungkin detail kecil, tapi sesuai dengan pencatatan Alkitabiah dan tradisi, tabletnya itu harusnya segi 4. Dan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5, 6, 7, 8, 9, like that. 6, 7, 8, 9, 10, seperti ini. One for you, one for me. Jadi satu untuk Same kamu, content, satu untuk saya. right? Isinya sama. Why did God give to Moses both? Kenapa Allah memberikan kepada Musa keduanya? Why do you keep your copy? If that person Kenapa kamu doesn't keep menyimpan it, kopi kamu, salinan use kamu? this as a proof Kalau to orang sue itu me. tidak menyimpannya, saya akan menggunakan God ini says, sebagai "I don't bukti need it, I untuk gave it to you. menuntut You dia. keep it." Berkata, saya nggak perlu, saya kasih kepada Anyway, kamu, kamu simpan God aja. gave these two Jadi, tablets, Allah memberikan right? dua tablet He ini. made the covenant with us, and as a Ia membuat sign, perjanjian dengan he kita, gives us dan sebagai tandanya, to his ia people memberikan these two tablets. kepada umatnya dua loh batu He ini. sent. Israel worshipped the
So Moses is bringing down these two Jadi Musa tablets, the membawa pattern dua of loh the batu ini dan tabernacle. pattern dari Israel perjanjian. was Israel worshiping the golden calf. menyembah, And Moses destroyed the two pada stone saat Musa tablets. melakukan ini, Israel menyembah anak lembu emas dan Musa menghancurkan loh batu ini. Does that make sense? Apakah It's ini masuk like akal? we're still on this marriage analogy. Kita masih ada di dalam Just got analogi pernikahan ya. Kamu baru just menikah. went through the wedding and had the Kamu baru melewati what dinner, pernikahan you know, dan what do you memiliki call it? apa? Reception, you know, big Resepsi. dinner party, and then now you have Pesta the pernikahan yang wedding, begitu besar. what do you call Lalu that? sekarang kamu memiliki Certificates. Just sertifikat about to perkawinan. receive, and one Jadi kamu of the two between husband or kamu akan menerima is already having satu an dari affair. dua antara suami istri. Tapi Do dia you sudah believe that? dia sudah selingkuh. Kamu percaya nggak? Worshipping a Gentile God. Menyembah Worshiping the golden calf. Allah, When the Allah Israelites saw that Moses was menyembah delaying berhala, coming anak down lembu from the emas. mountain, they doubted the word of Jadi the Lord, of the ketika covenant, and disobeyed melihat the Lord. Musa tidak turun, What's mereka the mulai first ragu-ragu atas commandment? firman perjanjian dan mereka tidak God taat pada spoke Tuhan. with Jadi his perintah pertama itu voice, apa? and they said, Yang Allah "We sebutkan will dengan listen to suaranya you. dan mereka berkata, kita akan mendengarkan kamu. You shall not have what? Kamu tidak boleh ada apa? Other gods." What's the second Tidak boleh commandment? ada Allah lain. Apa perintah kedua? No idols. What's the third commandment? Jangan menyembah berhala. Yang ketiga apa? Don't use God's name in vain. Jangan These three menyebut nama three Tuhan Allahmu sembarangan. commandments were Jadi all tiga broken, perintah ini right? semuanya rusak. They worshipped the Egyptian god. They Mereka made a molten menyembah image, right? Allah They said, Mesir, "Let us make dewa for Mesir, dan mereka ourselves a membentuk god anak lembu dan mereka berkata, mari kita to buat lead untuk us diri back to kita Egypt." Tuhan untuk menuntun kita kembali ke Mesir. Under Aaron's leadership, all the people took off Di bawah golden kepemimpinan Harun, rings from orang-orang their ears and made an idol in the form of a mengambil golden calf and cincin worshipped dan anting emas dan before membuat berhala Moses dalam bentuk anak lembu God emas dan told menyembahnya. Moses Jadi that he sebelum would wipe Musa out the turun, Allah Israelites menyuruh Musa because kalau they had mengatakan pada Musa, ia akan menghancurkan seluruh bangsa God's Israel word karena mereka and telah begitu corrupted cepat themselves. untuk berpaling dari Moses Allah dan pleaded with God in intercessory prayer. merusak diri So mereka dan even coming Musa down, God memohon pada before Allah dalam coming doa down, perantara. God Jadi already bahkan pada told saat Moses. turun, sebelum turun, Allah sudah berkata Moses kepada Musa, came near to the camp and was Musa, angry at the sight of the Musa people mendekati dancing perkemahan itu before dan the menjadi marah ketika golden melihat calf. orang itu menari He di depan threw the anak lembu tablet emas at the itu. foot of the Ia mountain, melemparkan destroying loh-loh them. itu di kaki gunung dan memecahkannya. On that day, each Levite Dan pada put hari his itu, sword on setiap his orang thigh Lewi and went menyandang back and forth pedang di from pahanya gate dan to berjalan gate of the bolak-balik camp dari and pintu killed gerbang ke pintu 3,000 gerbang di men perkemahan itu dan among their membunuh 3.000 brothers, orang di friends, antara and neighbors. saudara-saudara, teman-teman, dan Do tetangga you mereka. think the Levites wanted to do that? Kamu pikir orang Levites are known for Lewi mau violence, right? melakukannya? So is that why? Orang Lewi dikenal dengan This is an kekerasan ya. act Jadi of apakah itu sebabnya? consecrating, Enggak, jadi ini adalah bentuk purifying pengudusan. this society, this group. Menguduskan uh, ke- After this slaughter orang-orang of the ini, golden grup ini. calf worshippers, Jadi Moses setelah praised and pembantaian blessed para the penyembah anak Levites, lembu saying, emas ini, "Today Musa you have memuji been dan ordained memberkati orang Lewi dan for berkata, the hari ini service kamu of the telah Lord, menguduskan dirimu each untuk one Tuhan at the cost of masing-masing his son dengan or his mengorbankan brother." anak laki-lakinya Now, dan please do saudaranya. not misunderstand me here. Jadi jangan I'm not asking you tolong to go jangan around killing tidak salah paham pada everybody that saya. Jadi sin, saya tidak meminta but it kamu is untuk berkeliling dan it membunuh is orang-orang our yang job berdosa, tapi as spiritual ini Levites adalah tugas kita to keep our sebagai church Lewi-Lewi pure and rohani consecrated. untuk menjaga gereja Let us kita itu be the tetap people that kudus. will not Dan kita mari kita people, menjadi but hate orang-orang the yang tidak sin, membenci orang, and tapi membenci do dosa. our best to set our Lakukan yang people terbaik away from sin. untuk And let us first begin memisahkan orang-orang that umat-umat process kita dari by dosa. prayer. Dari Pray kita for each mulai other. proses ini dengan Pray berdoa, for berdoa satu God, dengan yang for lainnya, our berdoa brothers and sisters, and for us untuk ourselves saudara-saudara to kita stand dan untuk kita, diri kita sendiri, properly untuk before berdiri God.
and be dengan consecrated. baik di hadapan Allah dan dikuduskan. So again, throughout this Jadi whole sekali lagi, journey of 8 ascents, melalui semua the perjalanan emphasis dari that 8 God pendakian makes ini, is penekanan yang Allah consecration, tekankan be holy, adalah just like pengudusan. Leviticus Jadilah that we kudus, have studied. sama The seperti seventh ascent Wahyu yang is kita pelajari. Moses interceding in prayer for 40 days. Dan Why? pendakian ketujuh itu God adalah doa is syafaat upset, selama 40 hari. right? Kenapa? Karena God Allah says, sedang I marah. will not go with these Allah berkata, people. Moses went Aku up Mount tidak akan Sinai pergi dengan after saying, umat-umat ini. Jadi I Musa am naik gunung Sinai setelah berkata, going up aku to akan the pergi Lord. menghadap Perhaps I Tuhan. can make Mungkin a aku dapat covenant mengadakan for your pendamaian sin. karena dosamu. Moses put his life on the line Jadi and Musa prayed for the memberikan forgiveness of their sin. hidupnya, Moses said, God, memperlakukan nyawanya berdoa untuk delete my pengampunan name, dosa bangsa itu. Allah you know, from the book of menulahi life, orang basically, Israel. you know. Nah, dia berkata kepada Allah, Allah Please tolong save hapus nama these saya people. dari buku kehidupan. God struck the Jadi tolong Israelites with selamatkan a umat-umat deadly ini. plague after saying that he would Jadi punish Allah them menulahi orang because Israel dengan tulah yang dahsyat setelah Deuteronomy mengatakan bahwa ia akan 9:25 menghukum mereka records, dengan I fell karena dosa down mereka. before the Ulangan pasal Lord 9:25 the mencatat, 40 aku days suci di and hadapan nights. Tuhan 40 hari This 40 malam summarizes itu. Moses' intercessory Ini prayer merangkum regarding doa the syafaat Musa worshiping mengenai of the penyembahan golden calf. bangsa itu kepada It comes down, anak lembu emas. Israel Ya turun. removed their ornaments after Moses' Bangsa 40-day Israel intercessory prayer. A temporary tent of menanggalkan meeting for perhiasan mereka intercessory setelah prayer 40 was hari set doa up syafaat on Musa. Wednesday, the 29th day of Dan the first month. skema pertemuan sementara untuk doa syafaat All the didirikan pada hari Israelites Rabu removed tanggal their ornaments 29 and bulan repented kelima. after hearing the 132 hari tragic setelah message Eksodus, that semua God orang would Israel not go with menanggalkan to the perhiasan land mereka dan bertobat flowing setelah with mendengar milk and honey. pesan God tragis bahwa said, Allah "I tidak will akan not pergi go bersama with mereka you ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Allah berkata, aku tidak akan memimpin Can you orang-orang ini lagi. sense how upset and Kamu bisa angry bayangkan God must have been? betapa marahnya Allah. Moses pitched a temporary tent of meeting outside the camp. Jadi When Moses Musa entered the tent, mendirikan kemah God pertemuan was sementara di luar present in a perkemahan. pillar of cloud Dan and ketika spoke Musa with masuk dalam Moses kemah as itu, Allah if hadir a dalam tiang man awan dan talks berbicara with dengan his Musa friend. seperti seorang As a berbicara result dengan of temannya. Moses' intercessory Dan prayer, sebagai God hasilnya, promised that he would be with the Allah Israelites menjanjikan kalau time ia akan after bersama time. dengan bangsa Israel dan menuntun And mereka ke that's Kanaan repentance. pada akhirnya. Dan itu adalah God showed pertobatan. Moses his back when Allah Moses menunjukkan kepada asked Musa God to kalau reveal ia his kembali, glory to confirm dan his promise. ketika Allah meminta Musa, We're not spending time to read these Musa verses. meminta Allah untuk menyatakan kemuliaannya untuk membuka Hope and janjinya. pray that you can continue to read Saya tidak akan mengulang Exodus ayat-ayat ini, 19 tapi all saya the way to minta the kamu last untuk chapter. It's membaca very, Keluaran very pasal 19 dan seterusnya when sampai you pasal actually terakhir. read through Ini these benar-benar, verses, ketika kamu benar-benar really membaca comes ayat-ayat alive ini, and it's more helpful. ini benar-benar hidup dan sangat And then the berguna. last ascent, 8th ascent, Jadi 30th day of yang the first month, ke Moses fasted and prayed lim, for 40 days. A tanggal second time, ke-8, this is the second time tanggal 30 bulan kelima, fasting and Musa praying. berpuasa dan berdoa selama God bestowed 40 hari the untuk yang two kedua stone kalinya. tablets of the Allah Ten Commandments menganugerahkan written by the kedua finger of loh God. God said dua to loh batu Moses, 10 perintah lain "Now ditulis this dengan jari time, Allah. Allah berkata kepada Musa, kali ini, the first kali ini, one was shattered." yang pertama kan Reverend dihancurkan Abraham ya. Park speaks about why Dan the pendeta first Abraham ones Park are berbicara shattered. tentang kenapa yang It's pertama not itu just because dihancurkan. Moses was so angry and he Bukan cannot, karena he Musa cannot sangat control his marah temper, break it. dan ia tidak bisa mengontrol If that amarahnya lalu menghancurkannya. contract stands, Kalau kontrak itu people have to tetap, be killed. orang-orang harus dibunuh. So he needs to Ya. shatter the contract, right? Jadi ia In harus order for menghancurkan people kontrak to itu live. supaya orang-orang itu That bisa is hidup. truly the grace and mercy of God. Itu benar-benar kasih Now, karunia I dan pengampunan dari Allah. mentioned the Ten Saya sudah Commandments, the katakan, two stone tablets 10 given, perintah, and coming, 2 loh Moses batu bringing it diberikan, down, dan Musa represents and membawanya foreshadows turun, the word coming menunjukkan down. When the firman word came turun. down, Ketika firman itu turun, what do we call that? The word came down kita in the sebut itu apa? flesh. Firman What's itu his turun name? ke dalam Jesus, right? sebagai And daging. that's his Namanya apa? first coming, Yesus.
Dan itu adalah kedatangan yang pertama. Ketika pertama kali datang, apakah orang-orang siap untuk menerimanya? Orang-orang sibuk menyembah hal-hal yang lain, menyembah diri mereka sendiri. Orang-orang sibuk melakukan dan mengikuti dan mencari hal-hal yang lain. Ya kan? Jadi, loh batu itu melambangkan firman yang diberikan kepada kita dalam bentuk asli harus dihancurkan untuk memberikan hidup bagi umatnya, untuk menjaga hidup umatnya. Jadi melambangkan hancurnya tubuh Yesus. Itu adalah salib. Yang ketujuh, pendakian yang ketujuh, kamu ingat Musa bertobat. Musa mencoba meminta kepada Allah, Allah tolong ganti pikiran kau dan bersama dengan kita lagi. Dan saya percaya setelah kedatangan yang pertama dan kematian dan kedatangan Yesus, melalui gereja dan pekerjaan Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus, itu bisa membuat kita untuk datang dan percaya lagi. Lalu pendakian ke-8, Allah berkata kepada Musa, tolong buat loh batu yang sama. Dan orang-orang bingung. Orang berkata, Musa membentuk mengukir 10 perintah yang sama di atas loh batu itu. Tapi Allah berkata, tolong buat loh batu yang sama. Dan setelah Musa membentuk loh batu itu, Allah menulisnya sendiri di atas loh batu itu. Jadi, berdasarkan perintah Allah, Musa membuat 2 loh batu dan membawanya ke atas gunung Sinai pagi-pagi. Itu ada di Keluaran pasal 34. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan pada Musa, pahatlah 2 loh batu sama seperti yang semula. Aku akan menulis pada loh-loh itu segala firman yang ada pada loh-loh yang semula yang telah engkau hancurkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah gunung Sinai pada waktu pagi. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Jadi, saya pertama awal-awal tidak percaya kalau Musa naik ke gunung Sinai selama 8 kali. Tapi Alkitab berkata tentang hal ini dan Allah berkata kepada Musa, naik gunung Sinai. Menghadaplah aku di puncak gunung itu. Jangan ada seorang pun naik bersamamu, seorang pun juga tidak boleh terlihat di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu tidak boleh merumput di dekat gunung itu. Lalu Musa melihat kedua loh batu itu sama seperti yang semula. Ia bangun pagi-pagi dan naik gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan padanya. Kedua loh batu itu ia bawa di tangannya. Tuhan turun dalam awan, lalu berdiri bersama Musa di sana dan menyerukan nama Tuhan. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan Allah yang pengasih, panjang sabar, melimpah-limpah dan kasih-Nya yang meneguhkan kasih-Nya kepada beribu orang dan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidak lagi yang membalaskan orang besar dari hukuman dan membalas kesalahan Bapa pada anak cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi Allah membangun kembali perjanjian orang Israel dan dengan tegas menyatakan peraturan yang melarang penyembahan berhala untuk mencegah kasus berlanjut seperti insiden anak lembu emas. Allah memerintahkan Israel untuk merayakan ketiga hari raya, hari Sabat. Musa mencatat firman Allah dan menyatakan bahwa Allah telah mengadakan perjanjian dengan Israel. Musa bersama dengan Allah di gunung Sinai dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Allah menuliskan perkataan perjanjian, yaitu ke-10 perintah Allah, dan loh itu sama seperti yang dilakukan pertama kali. Jadi tanggal 10 bulan ke-7 Musa membawa turun loh batu yang kedua dan wajah bercahaya. Ketika Musa turun dari gunung dengan kedua loh batu, kesaksian di tangannya, kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi, apa yang membuat wajah dia bercahaya? Itulah firman Allah.
Moses allowed Ia the people of berbicara Israel langsung dengan Allah. Musa mengizinkan orang Israel yang gemetar ketakutan untuk mendekat kepadanya, dan ia menyampaikan firman yang telah difirmankan Tuhan kepada di Gunung Sinai. Setelah ia selesai bicara, Musa menutup wajahnya dengan tudung. Ia membuka tudung itu ketika ia pergi menghadap Tuhan. Musa menutup wajahnya lagi dengan tudung karena orang Israel melihat cahaya dari wajahnya. Kesimpulan, penggenapan sejarah penebusan yang ditunjukkan dari pendakian Musa di Gunung Sinai. 8 kali pendakian Gunung Sinai oleh Musa bukan sekedar catatan tentang Musa yang naik dan turun gunung. Sebaliknya, hal itu mengungkapkan proses sejarah penebusan, di mana Allah menetapkan perjanjiannya dengan umatnya, memulihkan umat yang berdosa melalui syafaat. Kamu dan saya harus bisa sampai ke poin di mana kita berbicara dengan Allah dan menerima terangnya. Itu adalah cara kita satu-satunya untuk bisa ditransfigurasi. Jadi supaya kita bisa sampai ke tempat itu dan sampai ke poin itu, kita harus memiliki proses konsekrasi itu. Kita harus naik 8 kali proses pengudusan itu. And ultimately brings them into the light of His glory. So God may establish His covenant. Jadi Allah menetapkan perjanjian umatnya, memulihkan umatnya yang berdosa melalui syafaat, dan pada akhirnya membawa mereka ke dalam terang kemuliaannya. Jadi kemuliaan bercahaya tampak pada wajah Musa setelah pendakian ke-8 mengungkapkan transformasi yang terjadi pada mereka yang berdiri di hadapan firman dan keadaan Allah. Dan pada akhirnya salib Kristus bisa memperbaiki hubungan dengan Allah, dan melalui syafaat ini kita dikembalikan dan membawa kita ke dalam cahaya kemuliaannya. Mari kita berdoa, keluarga kita, anggota gereja Sion, dan setiap orang dari kita bisa masuk ke dalam terang Allah. Saat ini, lihat dunia ini, lihat berita, baca berita atau artikel di handphone kamu. Dunia ini menjadi lebih gelap dan gelap lagi. Harus ada terang. Dan saya berdoa, terang itu bisa ada di dalam setiap kalian, setiap dari kita. Supaya hal ini bisa terjadi, kita harus memiliki cahaya itu. Dan semoga kita bisa sukses dan menerima terang itu dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk bisa naik ke atas Gunung Sinai. Dan Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kami firman-Mu. Tolong bantu kami untuk bisa berbicara dengan-Mu dan bisa melihat Engkau dan berbicara dengan Engkau dan tidak mati. Dan bertemu dengan Engkau dan tidak mati. Kami ingin melalui proses pengudusan. Tolong ambil dosa-dosa kami. Tolong keluarkan kegelapan itu dari diri kami. Dan bantu kami untuk bisa mendekati Engkau dan bertemu dengan Engkau. Dan kami bersyukur atas salib yang mengumpulkan kami dengan Engkau dan membawa dosa kami dari Engkau. Dan Bapa, kami berdoa Engkau akan mengizinkan cahaya dari firman-Mu untuk bersinar di atas kami, dan semoga cahaya itu bisa ada di atas kami dan bisa bersinar melalui kami kepada orang lain. Kami berdoa gereja Sion bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Semoga anak-anak kami bisa menjadi cahaya, terang di dunia ini. Dan Bapa, setiap orang anggota gereja Sion, kemanapun kami pergi, semoga itu bisa menjadi terang. Dan berdoa ini semua atas kasih karunia-Mu, bersyukur atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersyukur pada Allah.